potensi limbah sawit dan manfaatnya yang jarang orang ketahui. Menurut Anda, limbah sawit ini bisa dimanfaatkan menjadi apa saja? Lalu, apa semua limbah atau hanya sebagian saja? Mari simak ulasan berikut ini. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menghasilkan limbah sawit yang sangat besar pula. Limbah sawit yang cukup besar ini belum dimanfaatkan dengan baik, padahal potensi limbah sawit yang sangat besar ini dapat memberikan nilai tambah pada industri sawit Nusantara jika dimanfaatkan dengan baik. Limbah kelapa sawit dapat berupa limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan semuanya masih dapat dimanfaatkan, baik untuk bahan bakar, pakan ternak, pupuk, bahan industri, biogas, listrik, dan sebagainya. Wah, sayang sekali ya jika banyak yang belum tahu. Lalu, apa saja yang bisa dimanfaatkan? Tandan buah kosong. Tandan kosong kelapa sawit adalah salah satu produk sampingan dari industri pengolahan kelapa sawit yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan telah banyak dimanfaatkan sebagai pupuk, bahan alternatif untuk mengisi rongga jok mobil dan membuat matras atau kasur, briket, dan bahan baku pembuatan kertas. Mengingat jumlah tandan kosong kelapa sawit yang dihasilkan setiap ton tandan buah segar kelapa sawit yang diolah mencapai sekitar 23%, maka limbah berupa tandan buah kosong ini besar potensinya dan perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit ini dapat mengangkat nilai kearifan lokal dan sumber daya alam yang belum terolah secara optimal, yang tidak hanya mempertimbangkan nilai fungsional, namun juga nilai estetika. Cangkang sawit. Cangkang sawit baik untuk bahan arang karena cangkang sawit memiliki kandungan zat lignoselulosa sehingga arang yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Cangkang sawit memiliki kelebihan sebagai bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan karena tidak mengandung sulfur sehingga tidak menghasilkan gas pencemar. Untuk itulah maka cangkang sawit merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang dapat menghemat persediaan minyak bumi. Wah, keren sekali ya. Ternyata tak hanya itu, cangkang sawit dapat pula dijadikan sebagai campuran pakan ternak, di mana yang dimanfaatkan ialah bagian lapisan luar atau kulit daging kelapa sawit. Perpaduan antara kulit luar dengan tempurung dapat mempercepat tingkat metabolisme tubuh sekaligus pertumbuhan hewan peliharaan kita, khususnya sapi, kambing, bebek, ikan, hingga ternak ayam. Namun penggunaannya harus melalui prosedur dengan baik dan benar. Yuk belajar ke ahlinya. Bungkil sawit. Bungkil inti sawit merupakan salah satu hasil sampingan pengolahan inti sawit dengan kadar 45 hingga 46% dari inti sawit tersebut. Bungkil inti sawit dapat digunakan untuk pakan ternak, namun memiliki palatabilitas yang rendah sehingga menyebabkan kurang cocok untuk ternak monogastrik. Hewan monogastrik adalah hewan dengan lambung tunggal, di mana termasuk di dalam kelompok tersebut salah satunya adalah sebangsa unggas yang tidak dapat melakukan proses penguraian bahan pakan berserat tinggi. Bungkil sawit lebih sering diberikan kepada hewan ruminansia, terutama sapi perah. Bungkil inti sawit biasanya dapat diberikan sebesar 30% dalam pakan ternak, namun dapat digunakan pula hingga 40% dalam konsentrat untuk penggemukan ternak yang ditambah dengan 20% molases. Berdasarkan penelitian yang menggunakan bungkil inti sawit sebanyak 30% ditambah molases 3,25% dan bahan lainnya pada ternak, hasilnya dapat menyamai bila ternak tersebut diberikan pakan konvensional.
Dengan semakin berkurangnya lahan rumput dan padang gembala karena semakin banyak alih fungsi lahan untuk pembangunan, industri, perumahan, dan lain-lain, sementara populasi ternak semakin meningkat, maka diperlukan alternatif pakan ternak dari limbah sawit. Bisa menjadi solusi pakan yang murah namun tidak murahan. Limbah cair sawit. Limbah cair pabrik kelapa sawit merupakan salah satu jenis limbah organik agroindustri yang berupa air, minyak, dan padatan organik yang berasal dari hasil samping proses pengolahan tandan buah segar. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik biasanya cukup besar, berkisar antara 600 hingga 700 liter per ton tandan buah segar. Limbah cair tersebut bisa dimanfaatkan menjadi biogas dan tenaga listrik. Limbah cair sawit tersebut juga dapat diolah menjadi energi dan dimanfaatkan untuk memasak listrik. Limbah cair sawit memiliki kandungan organik, kemudian difermentasi dengan bakteri untuk menghasilkan biogas yang mengandung gas metana. Limbah gas. Limbah gas berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit pada proses produksi CPO. Selain menghasilkan gas metana sebagai energi, saat ini limbah cair juga dilaporkan dapat menghasilkan gas hidrogen sebagai energi. Cara menghasilkan gas hidrogen dengan menggunakan teknologi elektrokoagulasi. Dengan pemanfaatannya menjadi energi listrik, Indonesia dapat berkontribusi pada keseimbangan lingkungan hidup serta sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Tandan kosong kelapa sawit juga berpotensi dikembangkan sebagai biomasa untuk menghasilkan sekitar 50.000 megawatt. Biogas merupakan sumber energi yang dihasilkan setelah proses pembusukan tandan kosong selama 2 bulan dan dimanfaatkan untuk keperluan memasak. Upaya pemanfaatan limbah sawit ini perlu digalakkan, baik limbah padat maupun limbah cair, karena masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan penghasilan pekebun kelapa sawit. Mengingat pemanfaatan limbah sawit ini belum banyak difahami oleh masyarakat luas, maka diperlukan upaya untuk mensosialisasikan manfaat limbah sawit dan cara pengolahan limbah kelapa sawit melalui sosialisasi oleh pihak tertentu. Indonesia sebagai rajanya kelapa sawit saat ini seharusnya dapat mengoptimalkan teknologi yang bisa mengupayakan potensi dari limbah sawit tersebut. Apalagi jika kita lihat dampak positifnya yang bisa turut menjaga lingkungan dan menjadi penghasil energi yang terbarukan. Semoga video kali ini menginspirasi.